Oke, selamat pagi adik-adik grup MI 20A, TK 20A, dan MI 20B. Bertemu lagi dengan saya Bang Alfonsus dalam mata kuliah perilaku berorganisasi. Kali ini kita masuk pertemuan yang ke-12, kita bicara tentang teknologi, rancangan kerja, dan stres. Baiklah adik-adik, kita langsung saja ke topik kita, ya. Apa yang akan kita bahas nanti? Kita akan membahas masalah teknologi di tempat kerja, bagaimana itu rekayasa ulang, apa teori karakteristik tugas, dan seperti apa stres di tempat kerja. Nah, kita lihat yang pertama, teknologi di tempat kerja. Tentu teknologi di tempat kerja bagi adik-adik yang sudah bekerja tentu berbeda-beda ya, tergantung bidang bisnis dan besarnya skala usaha ya. Nah, bicara teknologi, kita lihat dulu apa itu teknologi di tempat kerja, bagaimana suatu organisasi mentransfer masukannya menjadi keluaran, itu disebut teknologi. Nah, disitulah dibutuhkan yang namanya teknologi. Bagaimana suatu organisasi mentransfer masukannya menjadi keluaran. Nah, penggunaan teknologi ini ya, pada perkembangannya, istilah tersebut telah digunakan secara luas oleh para ekonom, manajer konsultan, dan analis bisnis lainnya. Nah, penggunaan teknologi di tempat kerja pada hakikatnya adalah untuk menggantikan tenaga manusia dalam mengubah masukan menjadi keluaran. Nah, kita lihat yang kedua, kita bicara rekayasa ulang proses kerja. Rekayasa ulang proses kerja maksudnya adalah membongkar produk elektronik dan merancang suatu versi yang lebih baik. Istilah rekayasa ulang berasal dari proses historis ya, tindakan membongkar produk elektronik dan merancang suatu versi yang lebih baik. Itu dia. Nah, ada 3 unsur kunci dalam rekayasa ulang proses kerja itu. Yang pertama, mengidentifikasi kompetensi distintif ya, yang jelas terbedakan dari suatu organisasi. Yang kedua, menilai proses-proses inti. Dan yang ketiga, mereorganisasi secara horizontal menurut proses. Nah, sekarang kita masuk ke teori karakteristik tugas. Teori karakteristik tugas adalah upaya mengidentifikasi karakteristik tugas dari pekerjaan. Bagaimana karakteristik itu nanti digabung untuk membentuk pekerjaan-pekerjaan yang berbeda dan hubungannya dengan motivasi, kepuasan, dan kinerja karyawan. Nah, ada beberapa di sini kita lihat. Yang pertama, teori atribut tugas wajib seperti yang dikemukakan oleh Turner and Lawrence. Request Task Attribute Theory. Karyawan lebih menyukai pekerjaan yang rumit dan menantang yang akan berdampak pada peningkatan kepuasan kerja dan rendahnya tingkat kemangkiran. Nah, itulah teori yang dipelopori oleh Turner dan Lawrence ya. Jadi katanya di situ karyawan ya akan lebih menyukai pekerjaan yang rumit atau kompleks dan menantang yang akan berdampak pada peningkatan kepuasan kerja dan rendahnya tingkat kemangkiran. Yang kedua, model karakteristik pekerjaan atau JCM, Job Characteristic Model, mengidentifikasi 5 karakteristik pekerjaan dan hubungannya dengan hasil pribadi dan hasil kerja, yaitu yang pertama keanekaragaman keterampilan, ya, identitas tugas, pentingnya tugas, otonomi, dan umpan balik. Nah, keanekaragaman keterampilan maksudnya adalah sejauh mana pekerjaan itu nantinya menuntut keragaman kegiatan yang berbeda, sehingga pekerjaan itu dapat menggunakan sejumlah keterampilan dan bakat yang berbeda. Nah, identitas tugas maksudnya adalah sejauh mana pekerjaan itu menuntut diselesaikannya seluruh potongan tugas yang dikenal ya.
Nah, sekarang pentingnya tugas, maksudnya sejauh mana pekerjaan itu mempunyai dampak yang cukup besar pada kehidupan atau pekerjaan orang lain. Nah, yang keempat, otonomi. Maksudnya adalah sejauh mana pekerjaan itu memberi kebebasan dan keleluasaan kepada individu dalam menjadwalkan dan menentukan prosedur untuk menyelesaikan pekerjaan itu. Ya, itulah otonomi. Dan yang terakhir ada umpan balik. Maksudnya sejauh mana informasi mengenai keefektifan pelaksanaan kerja diperoleh oleh individu atau karyawan. Nah, kita masuk yang ketiga, model pemrosesan informasi sosial atau social information model, ya. Model pemrosesan informasi sosial ini berpendapat bahwa karyawan akan mengambil sikap dan perilaku sebagai tanggapan terhadap isyarat sosial yang diberikan oleh orang lain seperti rekan kerja, penyelia, teman, keluarga, atau pelanggan. Nah, itu dia model pemrosesan informasi sosial. Nah, ada beberapa bentuk rancang ulang pekerjaan. Nah, kita lihat yang pertama, ada rotasi pekerjaan, ada pemekaran pekerjaan, ada pemerkayaan pekerjaan. Nah, rotasi pekerjaan maksudnya penggeseran berkala seorang pekerja dari satu tugas ke tugas yang lain. Itu rotasi. Nah, kalau pemekaran maksudnya perluasan pekerjaan secara horizontal, ya. Kalau pemerkayaan pekerjaan, pengembangan pekerjaan secara vertikal. Jadi pemekaran itu secara horizontal, pemerkayaan secara vertikal. Oke, sampai di sini adik-adik cukup paham ya mengenai bentuk rancang ulang pekerjaan. Nah, sekarang kita masuk ke topik kita yang terakhir. Kita bicara tentang stres kerja. Apakah stres itu? Nah, kita lihat. Stres adalah suatu kondisi dinamik dalam mana seorang individu dikonfrontasikan dengan sebuah peluang, kendala, atau tuntutan yang dikaitkan dengan apa yang sangat diinginkannya dan yang hasilnya dipersepsikan sebagai tidak pasti dan penting. Cukup panjang ya, sekali lagi saya jelaskan. Stres kerja itu adalah suatu kondisi dinamik dalam mana seorang individu dikonfrontasikan dengan sebuah peluang, kendala, dan tuntutan yang dikaitkan dengan apa yang sangat diinginkannya dan yang hasilnya dipersepsikan sebagai tidak pasti dan penting. Nah, sebelum sampai ke sumber potensial ini, kita kenal nanti ada yang disebut dengan tuntutan tadi dan kendala. Kendala ini adalah kekuatan yang mencegah individu dari melakukan apa yang sangat diinginkan, sementara tuntutan adalah hilangnya sesuatu yang sangat diinginkan. Nah, dalam hal seperti inilah antara kendala dan tuntutan ini kerap menyebabkan stres kerja. Nah, apa sumber potensial stres kerja? Yang pertama faktor lingkungan, yang kedua faktor organisasional, yang ketiga faktor individunya sendiri ya. Nah, faktor lingkungan seperti ketidakpastian ekonomi ya, ketidakpastian politis, dan ketidakpastian teknologi boleh jadi ya. Nah, faktor organisasional maksudnya contoh seperti tuntutan tugas, tuntutan peran, tuntutan antar pribadi, kepemimpinan, ya, semua yang menyangkut masalah organisasional. Nah, faktor individual yaitu sering masalah keluarga, masalah ekonomi, masalah kepribadian, ya. Itu kita lihat sumber potensial dari stres. Nah, lalu bagaimana konsekuensi stres ya? Konsekuensi dari stres itu ya, gejala atau dampak dari stres dapat dikategorikan menjadi gejala fisiologis, gejala psikologis, gejala perilaku. Nah, gejala fisiologis ini berupa penurunan kesehatan, tekanan darah tinggi, sakit kepala, dan lain-lain. Kalau gejala psikologi seperti ketegangan, marah, merasa bosan ya. Kalau gejala perilaku, penurunan produktivitas,
ya, tingkat keluaran karyawan, kemanggiran, kebiasaan merokok, konsumsi alkohol, dan lain-lain. Nah, itu kita lihat adalah gejala perilaku. Nah, lalu bagaimana mengelola stres ya? Stres yang dialami oleh karyawan dapat diatasi atau dikelola dengan dua pendekatan ya, yaitu pendekatan individu dan pendekatan organisasional. Pendekatan individu seperti mengelola waktu dengan baik, peningkatan latihan fisik, relaksasi ya, pengenduran kita sebut, dan perluasan jaringan dukungan sosial ataupun pergaulan. Itu pendekatan individu dalam mengelola stres. Nah, bagaimana dengan pendekatan organisasional? Ya, ini dapat dilakukan seperti perbaikan sistem seleksi ya dan penempatan kerja, penetapan tujuan yang realistis, ya, perancangan ulang pekerjaan, peningkatan keterlibatan karyawan, pelatihan karyawan, perbaikan komunikasi organisasi, dan perbaikan kesejahteraan karyawan. Itu semuanya termasuk ke dalam pendekatan organisasional. Oke adik-adik, sampai di sini pertemuan ya, penjelasan Abang dalam pertemuan PBO yang ke-12. Abang berharap kalian bisa memahami apa yang sudah Abang uraikan tadi, masalah teknologi di tempat kerja, bagaimana rekayasa ulang proses kerja dilakukan, kemudian apa yang kita bahas tadi mengenai stres kerja, stres di tempat kerja, bagaimana penanganannya ya, apa sumber potensial stres dan konsekuensinya, dan yang terakhir tadi bagaimana mengelola stres ya supaya kita sendiri pun tidak kena stres. Oke, sampai di sini penjelasan Abang. Abang berharap adik-adik bisa melanjutkan perkuliahan ini dengan baik ya. Namun sebelum saya akhiri, saya ingatkan kembali nanti ada post test ya buat adik-adik. Untuk PBO yang ke-12 ini, topik kita teknologi rancangan kerja dan stres. Ada 3 soal yang sudah Abang siapkan di situ supaya adik-adik juga dapat mengerjakannya dengan baik dan sungguh-sungguh. Yang pertama, jelaskan cara ringkas teori atribut tugas wajib yang dipelopori oleh Turner dan Lawrence. Tadi sudah saya jelaskan ya. Yang kedua, uraikan dengan jelas apa yang kamu ketahui tentang stres kerja. Nah, apa yang kamu tangkap tadi dari penjelasan Abang mengenai stres kerja itu? Coba kamu ungkapkan ya. Dan yang ketiga, tuliskan 3 unsur kunci rekayasa ulang ya. Di awal-awal pembahasan tadi sudah Abang jelaskan. Oke, sampai di sini pertemuan kita. Jangan lupa ya, post test tetap dikerjakan. Bila ada yang masih kurang jelas, dapat dijapri melalui ke saya melalui WhatsApp atau komen di Google Classroom kita. Sampai di sini adik-adik, selamat pagi, sampai jumpa. Terima kasih.